Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk materi hybrid. Saya akan bahas mengenai rem regeneratif. Apa itu rem regeneratif? Nah, kalau dilihat di skema ini, yaitu pemanfaatan energi kinetik pada roda yang berputar digunakan untuk memutar generator, sehingga generator itu bisa menghasilkan listrik dan disuplai ke baterai. Nah, secara tertulisnya atau secara harfiahnya, rem regeneratif atau yang lebih dikenal dengan bahasa Inggris regenerative braking menjadi satu model sistem pengereman yang dapat meminimalisir energi terbuang dari sistem pengereman konvensional. Regeneratif ini singkatan kata diregenerasi atau merubah ulang. Pengereman dengan sebuah sistem pengereman dengan jalan mengkonversikan energi mekanis putaran roda menjadi energi listrik yang dapat dimanfaatkan kembali untuk pengisian baterai. Dunia otomotif dikenal dua pengereman regeneratif. Yang pertama, regeneratif pengereman tipe elektrik menyimpan energi listrik, sedangkan tipe mekanik menyimpan energi dalam bentuk putaran kinetik pada flywheel. Sudah gila. Nah, kalau cara mudahnya itu yang mekanik ini seperti halnya prinsip mainan anak-anak mobil itu yang tadi depan, putaran sudah mulai kencang, lepas terus mobil jalan. Nah, itu pemanfaatan energi kinetik. Sedangkan yang regeneratif tipe elektrik ini yang digunakan di mobil listrik dan mobil hybrid. Nah, prinsip dasarnya ketika putaran roda itu digunakan untuk menggerakkan generator. Nah, di sini ada dua tipe jenis generator yang digunakan, generator AC dan generator DC. Nah, perlu kalian pahami kira-kira ketika kalian membongkar atau mengetahui tentang mobil listrik ataupun hybrid, kalian harus menentukan dulu jenis generatornya, generator AC atau generator DC. Nah, kalau dilihat cara kerja di sini, ini eksternal rotor atau armatur, dia akan berputar sehingga memutar bagian kawat loop, bagian kawat yang ini, bagian kawat ini. Nah, kawat ini berputar itu memotong arah magnet sehingga terjadi perubahan tegangan antara katup positif dengan katup negatif sehingga terjadi aliran listrik yang disalurkan melalui brushnya. Nah, ini yang bagian sini. Nah, ini dan ini. Oke, lah kok putaran ini bisa menghasilkan pengereman? Apakah dia bisa menghentikan putaran roda atau hanya dia berputar dan tidak terjadi pengereman? Nah, prinsip terjadinya listrik itu semakin besar tegangan, semakin besar gaya magnet di sini, magnet ini, maka semakin besar listrik yang dihasilkan dan semakin besar pula hambatan gerak kawat yang memotong arah magnet. Nah, jadi ketika proses pengereman, karena magnet di sini itu diperbesar dayanya, daya magnetnya, sehingga gerak rotor eksternal ataupun armatur ini akan terhambat karena proses pemotongan arah magnet ini akan sangat besar sehingga menghambat gerak putar roda. Nah, disitulah proses pengereman. Oke. Nah, karena generator itu bisa mengerem dan bisa menghasilkan listrik bisa dimanfaatkan untuk pengecasan, maka rem ini dapat sangat dimanfaatkan. Nah, contoh prosesnya, ketika proses hybrid normal berjalan, engine, motor listrik, transmisi menggerakkan roda. Ketika proses pengereman, maka arah listrik, arah gayanya itu dari roda
final drive gardan, transmisi, masuk ke rotor, motor atau generator. Ini ada dua, motor generator satu lah. Dari motor generator ini mengubah listrik dan disuplai ke baterai, sehingga disinilah terjadi proses regenerasi, proses penghasilan listrik kembali dan dapat mengecas. Oke, sistem regeneratif ini sangat familiar ketika mungkin kalian melihat mobil F1. F1 itu ada istilah apa namanya, bus. Ini sistemnya hampir sama ketika proses rem regeneratif pada mobil hybrid atau mobil listrik. Tapi di sini saya pakai simbol mobil F1, benar-benar terasa. Ketika pengereman terjadi, engine ini menggerakkan generator menyuplai baterai. Mobil F1 baterainya sedikit, makanya hanya bisa menggunakan bus sebentar karena kapasitas baterainya kecil. Proses pengereman pada trek dimanfaatkan untuk mengecas. Ketika trek lurus, maka baterai ini digunakan untuk membantu putaran mesin sehingga mesin akselerasi menjadi meningkat. Jadi ini terus berjalan pengereman ngisi baterai. Ketika akselerasi, baterai listrik pada baterai dikeluarkan menghasilkan gaya putar pada motor membantu mesin. Pengereman lagi mengecas dan seterusnya sampai balapan selesai. Regeneratif selain mengubah energi kinetik menjadi listrik, teknologi juga memperlambat laju kendaraan. Namun ada kekurangan pada sistem regeneratif ini, seperti tidak bekerja optimal dalam kecepatan rendah. Sistem regeneratif tidak bisa menghentikan mobil ketika kecepatan rendah. Makanya rem ini hanya digunakan ketika kecepatan mobil tinggi sampai menuju ke sedang. Ketika kecepatan sedang sampai rendah itu menggunakan sistem rem mekanis yang seperti biasa kita kenal dengan sistem disc brake maupun drum brake. Nah, jadi kalian kalau berpikir kenapa nggak rem regeneratif aja yang dipakai, nggak usah pakai yang rem tromol, rem disc brake, itu kan banyak pengeluaran, harus ganti kampas rem dan lain sebagainya. Kalau regeneratif kan tidak perlu kampas rem baru. Ternyata untuk rem regeneratif itu tidak bisa digunakan untuk ketika kecepatan rendah ke berhenti atau istilah biasanya stop and go, itu sangat tidak optimal menggunakan sistem rem regeneratif. Oke, jadi kalian bisa mengerti bagaimana proses pengecasan baterai ketika proses diseleration atau pengereman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.